wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Irawan dan di sebelah kanan saya Eka Puspita Lestari. Dan saya Nuri Hayati. Kami di sini akan membawakan proposal mengenai program kreativitas mahasiswa, yaitu tentang budidaya maggot sebagai alternatif pakan organik di Desa Sungai Sahut, yang akan dibacakan oleh Eka Puspita Lestari. Satu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabis Selatan adalah salah satu budidaya ikan. Kebutuhan pakan ikan akan semakin meningkat seiring dengan banyaknya peternak ikan. Harga pakan ikan yang mahal menjadi sebuah problem yang serius bagi peternak ikan. Maggot berasal dari lalat Black Soldier Fly BSF, yaitu fase yang dimulai sejak telur-telur dari BSF ini menetas. Maggot BSF ini juga memiliki nutrisi yang baik. Kandungan protein dan asam amino yang lengkap dimiliki oleh maggot BSF dan hal ini menjadikannya seperti jenis ikan. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari program kreativitas mahasiswa ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana metode budidaya menghasilkan maggot sebagai pakan ikan. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengurangi pembekakan biaya pakan ikan. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui metode budidaya menghasilkan maggot sebagai pakan ikan. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah ulat dalam maggot. Yang keempat ada manfaat. Manfaat dari program kreativitas mahasiswa ada tiga. Yang pertama adalah peternak mampu membuat makan secara alternatif mandiri. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan. Yang ketiga mendapatkan metode yang tepat dalam membudidaya maggot. Yang kelima ada luaran. Luaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode pakan ikan yang dihasilkan berupa maggot. Yang kedua artikel dalam jurnal. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada nasi basi. Jenis mikroba yang terkandung dalam mol nasi basi adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus sp yang berperan dalam proses pengompasan. Yang kedua ada air cucian beras. Komponen yang terkandung dalam air cucian beras berupa karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya. Dari kandungan karbohidrat dalam air cucian beras, maka dapat dihidrolisa untuk menghasilkan glukosa. Glukosa kemudian difermentasi secara anaerob menjadi bioetanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istiana pada tahun 2011. Bioetanol yang dihasilkan oleh air cucian beras mempunyai kadar sebesar 42%. Kadar ini merupakan bioetanol setelah destilasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuri Hayati. Ketiga, Black Soldier Fly BSF. Yang pertama ada satu deskripsi BSF. Black Soldier Fly BSF, lalat tentara hitam atau Helminthia illusin diperta statamidae adalah salah satu insekta yang mempunyai banyak dipelajari karakternya dan kandungan nutrisinya. Lalat ini berasal dari Amerika dan selanjutnya tersebut ke wilayah subtropis dan tropis di dunia. Yang kedua, kandungan lalat BSF. Dari berbagai insekta yang dapat dikembangkan sebagai pakan, kandungan protein larva BSF cukup tinggi, yaitu 40-50% dengan kandungan lemak berkisaran 29-32%. Siklus hidup BSF dari telur hingga menjadi lalat dewasa berlangsung sekitar 40-43 hari. Tergantung dari kondisi lingkungan dan media pakan yang diberikan, lalat betina akan meletakkan telurnya di dekat sumber pakan, antara lain pada bongkahan kotoran unggas dan ternak, tumpukan limbah bukil inti sawit, dan limbah organik lainnya. Lalat betina tidak akan meletakkan telur di atas sumber pakan secara langsung dan tidak akan mudah terusik apabila sedang bertelur. Oleh karena itu, umumnya daun pisang yang telah kering atau potongan kardus yang berongga diletakkan di atas media pertumbuhan sebagai tempat telur. Tumpuk BSF berpotensi sebagai pengganti telur ikan hingga 100% untuk campuran pakan ayam, pedaging tanpa adanya efek
negatif terhadap kecernaan bahan kering. Yakni 57,96 sampai 60,42%. Energi 62,03 sampai 64,77% dan protein 64,59% dan protein 64,59 sampai 75,32%. Walaupun hasil ini terbaik diperoleh dari pergantian tepung ikan hingga 25% atau 11,25% dalam pakan Rambet Etalis 2016 dalam Wardana 2017. 3. Biologi dan siklus hidup lalat BSF. Di tempat-tempat perkembangbiakan alami, lalat BSF meletakkan telur pada bahan organik yang lembab. Salah satu contoh adalah pupuk kandang. Biomasa pupuk kandang akan menyediakan nutrisi berlimpah untuk serangga pada saat telur menetas menjadi larva. Di perkotaan, lalat BSF meletakkan telur pada tempat-tempat sampah atau tempat-tempat yang memiliki sanitasi buruk. Tempat demikian akan dapat menyediakan bahan makanan pada larva setelah menetas. Tampilan larva, pupuk, dan dewasa lalat Black Shoulder Fly serangga keluarga Stratomidae memiliki aneka warna, meliputi warna kuning, hijau, hitam, biru, dan beberapa lainnya. Memiliki warna melatik. Serangga dewasa memiliki cara terbang lebih mirip dengan lebah atau tawon dibandingkan dengan lalat. Ukuran lalat dewasa berkisaran 15 sampai 20 mm dan memiliki dua bagian transparan pada segmen perut pertama. Pada bagian kepala terdapat antena memanjang yang terdiri atas 3 segmen. Selain itu, serangga memiliki sepasang sayap tunggal dan 3 pasang kaki yang di setiap ujungnya berwarna putih. Lalat BSF tidak memiliki mulut sempurna serta tidak memerlukan makanan selama hidupnya. Sumber energi yang digunakan berasal dari cadangan yang diakumulasi pada fase larva. 4. Cairan EM4. EM4 diformulasikan dalam bentuk cairan dengan warna coklat ke kuning-kuningan. Berbau asam dengan pH 3,5 mengandung 90% bakteri Lactobacillus sp dan 3 jenis mikroorganisme lainnya, yaitu bakteri fotosintesis, Streptomyces sp dan Yersinia, dan bekerja secara sinergis untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. EM4 memiliki sifat yang cukup unik karena dapat menetralkan bahan organik atau tanah yang bersifat asam maupun basa. Mikroorganisme tersebut pada fase istilah dan apabila diaplikasikan dapat dengan cepat menjadi aktivitas merombak bahan organik dalam tanah. Hasil rombakan bahan organik tersebut berupa senyawa organik, antibiotik, alkohol dan asam laktat, vitamin A dan C, dan polisakarida. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bambang. Baiklah, selanjutnya di bab 3 yaitu ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana tahap ini dilakukan dengan studi literatur atau menyusun ide atau teknologi yang akan diterapkan dan mencari mitra. Selanjutnya menyusun proposal yang kemudian diajukan. Yang kedua ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan dilaksanakan selama 1 minggu, yaitu berupa melakukan kesepakatan kerjasama dengan penduduk Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, penyusunan jadwal kegiatan, penentuan tempat sosialisasi yaitu di Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan. Yang ketiga tahap pelaksanaan,
Tahap ini dilakukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat di Desa Sungai Sahut tentang penerapan teknologi yang akan diterapkan dengan memanfaatkan nasi basi, E4 dan sisa air hujan beras dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap sosialisasi. Tahap ini mencakup pengenalan pakan ternak yang ada di Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, sehingga diharapkan desa tersebut dapat meningkatkan sentra industri pengolahan pangan dan sumber penghasilan, serta meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam membuat pakan ternak. Indikator kebersihan tahap ini yaitu dapat dilihat dari hasil mulai terbentuknya kelompok dengan tingkat keberhasilan 75%. Yang kedua, tahap pendampingan. Tahap ini dilakukan dengan kelompok kecil sebanyak 8 kelompok yang terdiri dari 3 anggota di setiap kelompoknya, dan kemudian dipilih ketua sebagai penanggung jawab. Tahap pendampingan mencakup A. Memilih bahan baku untuk pembuatan pakan ternak fermented. Yang B. Menentukan waktu fermentasi nasi. Yang C. Menentukan waktu pengolahan setelah difermentasi. D. Pemanfaatan pakan ternak yang baik. Tujuan utama program ini yaitu mengembangkan skill warga agar menjadi sentra industri pakan ternak. Indikator keberhasilan tahap ini adalah masyarakat sudah mampu mengelola pakan ternak secara mandiri dengan bahan yang sudah ada di permukiman sekitar. Yang keempat, ada evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mengenai produksi hingga pemasaran. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah didapatkan solusi dari permasalahan tersebut dan menjadi acuan untuk kedepannya dan juga berkembang dan berjalannya program ini. Yang selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. A. Tahap pelaksana. Bahan habis pakai. Yang pertama kami menggunakan sampah organik sebesar 10 kg. Dedak atau bekatul 10 kg dengan harga 15.000 per kilonya. Ampas kelapa 5 kg. E4 1 botol dengan harga 40.000. Dengan total 190.000. Peralatan tetap. Yang pertama ada baskom 2 unit dengan masing-masing harga 35.000 per unit. Ember 2 unit dengan harga 55.000 per unit. Waring 12 meter per meternya dengan harga kisaran 10.000. Seng 4 lembar dengan harga 70.000 per lembar. Lalu ada plastik transparan 3 meter dengan harga 5.000 per meter. Kayu reng 6 batang per batangnya dengan harga 15.000. Paku kecil kami menggunakan 3 ons. 1 onnya seharga 5.000. Streaming 4 meter dengan harga 20.000. Triplek 1 lembar 75.000. Kayu bulat 4 batang per batangnya kisaran 10.000 dengan jumlah total 895. Lalu jadwal kegiatan ada perencanaan, pembentukan tim, persiapan, kesepakatan kerja, pembuatan jadwal, pembelian dan alat bahan, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan evaluasi. Sekian pengajuan proposal program kreativitas mahasiswa dari kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.